Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakuti adalah tokoh yang benar-benar ada pada masa kerajaan Majapahit, dan Rakuti merupakan pelaku sejarah pada masa Majapahit di bawah pemerintahan Prabu Jayanegara. Rakuti adalah salah satu tokoh sakti yang menguasai ilmu segoro geni dan juga salah satu pemilik pusaka sakti milik Dewa Siwa yang bernama Padmayoni. Senjata Padmayoni adalah senjata yang mempunyai daya kekuatan yang sangat magis dan kebal terhadap serangan senjata tajam. Senjata Padmayoni diperoleh lewat pertapa yang dilakukan oleh Rakuti. Sedangkan Aji Segoro Geni adalah sebuah ilmu apabila digunakan oleh pemiliknya dan mengenai seseorang, maka orang tersebut badannya seperti terbakar atau melepuh seperti kena air panas. Jadi Rakuti adalah seorang pendekar pilih tanding pada kala itu. Dengan bermodalkan ilmu kesaktian dan pusaka Padmayoni serta didukung oleh rekan-rekannya, maka Rakuti melakukan makar atau pemberontakan terhadap Majapahit. Singkat cerita bahwa Rakuti adalah anggota Dharma Putra. Pejabat Dharma Putra adalah pejabat yang disayang oleh Raja Majapahit. Lembaga Dharma Putra dibentuk oleh Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit. Dharma Putra beranggotakan 7 orang, yaitu Rakuti, Rasmi, Ratanca, Raweden, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Karena Dharma Putra merupakan lembaga tinggi negara dan Dharma Putra memiliki kedudukan khusus di Majapahit, mereka dianggap pengawal setia raja dan memiliki hak istimewa. Menurut kitab Pararaton menyebutkan bahwa Dharma Putra sebagai Ihnisuka atau pegawai istana yang disayangi raja, dan Dharma Putra diberikan kekuasaan atau istimewa di daerah-daerah tertentu. Rakuti kala itu diberi kekuasaan di daerah Pacarakan yang sekarang menjadi Purbolinggo. Pemberontakan Rakuti didasari atas dasar ketidakpuasan atas sikap Raja Jayanegara. Prabu Jayanegara pada kala itu dianggap lemah. Menurut kitab Pararaton menyebut Jayanegara dengan sebutan Kalagmen, yang artinya raja yang lemah dan jahat. Selain Jayanegara dianggap lemah, asal-usul keturunan Jayanegara juga yang memicu ketidaksukaan para anggota Dharma Putra. Jayanegara adalah bukan putra Raden Wijaya dan istri Permaisuri. Jayanegara adalah putra seorang selir. Ibunda Jayanegara adalah Dara Petak, putri dari kerajaan Dharma Seraya dari Sumatera. Jayanegara juga berdarah campuran, bukan keturunan asli Kertanegara, raja terakhir dari kerajaan Singosari yang merupakan pendahulu Majapahit. Oleh karena itulah Rakuti yang didukung oleh teman-teman dekatnya dan sebagian pasukan Majapahit melakukan pemberontakan, dan pemberontakan tersebut terjadi pada tahun 1241 Saka atau 1319 Masehi. Dalam pemberontakan tersebut didukung oleh rekan-rekannya yang tergabung dalam lembaga Dharma Putra. Mereka bersama-sama mengadakan kudeta terhadap Prabu Jayanegara. Rakuti bersama dengan rekan-rekan dan pasukannya menyerang istana dan membunuh beberapa orang pejabat. Sedangkan Prabu Jayanegara melarikan diri dari istana, dan pelarian Prabu Jayanegara dibantu oleh Gajah Mada
Pemberontakan Rakuti adalah pemberontakan yang dianggap paling berbahaya karena sampai berhasil mengusir Prabu Jayanegara dari istana. Kemudian Rakuti bersama dengan rekan-rekannya berhasil menduduki istana Majapahit. Bahkan Rakuti sempat mengangkat dirinya menjadi raja. Dan benar saja Rakuti benar-benar menjadi raja Majapahit. Tapi sayangnya Rakuti menjadi raja hanya 1 hari 1 malam di Majapahit. Gajah Mada kemudian memimpin pasukan untuk menyerang Rakuti dan menyelamatkan tahta Majapahit. Kemudian mengembalikan tahta tersebut kepada yang berhak, yaitu Prabu Jayanegara, Raja Majapahit yang kedua setelah Raden Wijaya. Akhirnya pertempuran sengit pun terjadi antara pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Rakuti dan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Peperangan itu sangat sengit sekali dan menelan korban cukup banyak. Pertempuran itu terjadi di daerah Tumapel yang sekarang menjadi Malang. Kalau masalah strategi perang, Rakuti kalah jauh dengan Gajah Mada. Pada akhirnya pasukan Rakuti kocar-kacir dan kalah, sedangkan Rakuti berhasil ditangkap beserta para pengikutnya dan dijatuhi hukuman mati oleh Raja Jayanegara. Dan pada akhirnya Gajah Mada dapat berhasil mengembalikan tahta Majapahit berkat jasa dan keberhasilan menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Rakuti. Maka Gajah Mada berjasa besar terhadap kerajaan Majapahit. Atas jasa-jasanya itu, maka Gajah Mada diberi jabatan Patih Daha dan Patih Kahuripan. Kemudian setelah menjadi Patih Gajah Mada, diangkat menjadi Patih Besar pada masa pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi. Kemudian Tribuana Tunggadewi menggantikan ayahnya menjadi raja. Selanjutnya Gajah Mada membantu Tribuana memperluas wilayah Majapahit dengan berbagai ekspedisi atau peperangan, dan Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya pertama kali pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Dan bunyi sumpah palapa tersebut adalah jangan bersenang-senang sebelum Nusantara dapat dipersatukan di bawah bendera atau panji-panji Majapahit. Beginilah sejarah dan cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.